Baik, untuk kelompok 7 silakan. Untuk kelompok 7, siapa yang jadi moderator? Silakan dimulai. Tolong yang presentasi juga kameranya diaktifkan ya, Weh. Udah bisa kita mulai, Wei? Udah, mana kelompok 7 ini? Dia Tosa, sabar ya. sabar ya dari tadi lo Andre. Iya, Sus. Anda moderatornya, Sus. Sus, yang lama masuk, Sus. Sebelumnya aku bertanya, udah semua ngumpul tugas kan? Udah, Kiki. Oke lah kalau begitu, kumpulkan sekarang. Oke lah kawan-kawan, kita mulai ya. Udah bisa dimulaikan, Suster. Sudah, Andre. Oke lah, selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi juga buat Bapak. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang diwakili oleh saya sebagai Andres Tohang sebagai moderator, Lili Luciana, Rosalina, Dinda, Fani. Slide selanjutnya, Suster. Oke. Pengertian anggaran bahan mentah. Yang dimaksud dengan anggaran bahan mentah adalah anggaran atau budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya bahan mentah untuk produksi selama periode yang akan datang. Meliputi rencana kualitas, kuantitas, harga, waktu, bahan mentah yang dikaitkan dengan jenis barang yang jadi membutuhkan bahan mentah tersebut. Menurut pengertian para ahli, anggaran bahan mentah terbagi atas dua, yaitu bahan mentah langsung dan bahan mentah tidak langsung. Pengertian bahan mentah langsung yaitu adalah sebuah bahan mentah yang merupakan bagian daripada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan ke dalam pencatatan penganggaran dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Dan yang kedua, pengertian bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Lanjut, Suster. Nah, yang selanjutnya tujuan penyusunan anggaran bahan mentah. Ada beberapa tujuan penyusunan anggaran bahan mentah, yaitu memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang dipergunakan, 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan,
yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Pani di mana, Pani? Ya, Ayo dilanjut. oke. Kedengaran suaraku? Iya, kedengaran. Oke, Bang. Jenis-jenis anggaran mentah. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan A. Jenis barang yang dihasilkan, B. Jenis bahan mentah yang digunakan, C. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, D. Standar penggunaan bahan mentah, E. Waktu penggunaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yakni 1. Perkiraan langsung, 2. Berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan mentah. Selanjutnya contoh soal. PT Dua Saudara memproduksi dua barang, yakni barang A dan barang B, dengan menggunakan bahan mentah X, Y, Z. Rencana produksi selama 3 bulan mendatang adalah barang A pada bulan Januari yaitu 10.000, Februari 12.000, Maret 11.000. Barang B untuk bulan Januari yaitu 7.000. Lanjut, Fani. Sorry ya. Slide selanjutnya, Sus. PT Dua Saudara, anggaran kebutuhan bahan mentah Januari sampai Maret tahun 2014. Di sini produksi untuk barang A yaitu 10.000 untuk bulan Januari, Februarinya 12.000, Maretnya 11.000, itu bisa kita lihat dari tabel sebelumnya. Terus standar penggunaan untuk barang A bulan Januari 3, itu juga kita bisa lihat dari tabel sebelumnya. Sehingga kebutuhan untuk bahan mentah X yaitu 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000, 12.000 dikali 3 sama dengan 36.000, 11.000 dikali 3 sama dengan 33.000. Selanjutnya ke bahan mentah Y. Di sini start penggunaannya 3, itu bisa kita lihat juga dari tabel sebelumnya. Sehingga kebutuhannya yaitu 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000,
12.000 dikali 3 sama dengan 36.000, 11.000 dikali 3 sama dengan 33.000. Selanjutnya ke bahan mentah Z. Di sini standar penggunaannya 1. Itu juga bisa kita lihat dari tabel sebelumnya. Sudah dicantumkan di situ. Sehingga kebutuhannya yaitu pada bulan Januari dia 10.000, Februari 12.000 dikali 1 sama dengan 12.000, Maret 11.000 dikali 1 sama dengan 11.000. Sehingga jumlah produksi untuk barang A yaitu 33.000, jumlah kebutuhan untuk bahan mentah X dia 99.000, jumlah kebutuhan bahan mentah Y dia 99.000 juga, jumlah kebutuhan untuk bahan mentah Z 33.000. Selanjutnya ke barang B. Di sini produksi untuk bulan Januari yaitu 7.000, Februari 8.000, Maret 7.000. Itu kita lihat juga dari tabel sebelumnya, dari soal. Standar penggunaannya 2, itu kita lihat dari tabel sebelumnya juga, sehingga bahan mentah X untuk kebutuhannya dia 7.000 dikali 2 sama dengan 14.000, untuk bulan Februari 8.000 dikali 2 sama dengan 16.000, untuk bulan Maret dia 7.000 dikali 2 sama dengan 14.000. Selanjutnya ke bahan mentah Y, di sini standar penggunaannya 3, itu kita lihat dari tabel sebelumnya juga. Untuk Januari, sehingga kebutuhan untuk bulan Januari yaitu 7.000 dikali 3 sama dengan 21.000, Februarinya 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000, Maret 7.000 dikali 3 sama dengan 21.000. Selanjutnya ke bahan mentah Z. Di sini dia standar penggunaannya 2. Sehingga kebutuhan untuk bulan Januari yaitu 7.000 dikali 2 sama dengan 14.000, untuk bulan Februari 8.000 dikali 2 sama dengan 16.000, untuk bulan Maret 7.000 dikali 2 sama dengan 14.000. Sehingga jumlah produksi untuk barang B yaitu 22.000, jumlah kebutuhan untuk bahan mentah X dia 44.000, jumlah kebutuhan untuk bahan mentah Y 66.000, jumlah kebutuhan untuk bahan mentah Z 44.000, sehingga jumlah keseluruhan untuk barang A dan barang B, kebutuhan untuk bahan mentah X-nya 143.000, kebutuhan untuk bahan mentah Y 165.000, kebutuhan untuk bahan mentah Z 77.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Dua, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Teman-teman saya ulangi lagi ya. 2. Saya ini teman-teman. Bisa, Kak. Dua, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Jumlah pembelian yang paling ekonomis atau Economical Order Quantity atau EOQ. Menghitung EOQ dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu A. Biaya pemesanan. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaiknya biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah atau kuantitas bahan mentah setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan yang semakin rendah. B. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu biaya yang dikeluarkan
Sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan mentah yang telah dibeli, biaya ini berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan mentah yang disimpan. Slide selanjutnya, Suster. Rumus. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana R sama dengan jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam suatu jangka waktu tertentu. S, biaya pemesanan. P sama dengan harga per unit bahan mentah. I sama dengan biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari persediaan rata-rata. Contoh, PT Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 adalah 1.800 kilo. Setiap kali dipesan, akan dikeluarkan biaya sebesar 100 sebagai biaya perangko. Harga per kilo bahan mentah adalah 250. Biaya penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Hitunglah jumlah pembelian yang paling ekonomis. Jawab, EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, di mana EQ sama dengan akar kali 2 kali 1.800 dikali 100 dibagi 250 dikali 0,4, maka hasilnya 60 kilo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rosa. Baik, selanjutnya anggaran persediaan bahan mentah. Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu kebijakan FIFO, yaitu first in first out. Yang kedua kebijakan LIFO, first in first out, last in first out. Dalam kebijakan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang. Sehingga sering pula diterjemahkan pertama masuk, pertama keluar. Dengan kata lain, penilaian bahan mentah di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Sebaliknya, dalam kebijaksanaan LIFO, harga bahan mentah yang dimasukkan ke gudang lebih akhir justru dipakai untuk menentukan nilai bahan mentah yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya. Selanjutnya, Sus. Baik, contoh anggaran persediaan bahan mentah, yaitu PT Zaman Dahulu, anggaran persediaan bahan mentah pada tahun 1990. Nah, di sini ada 3 bahan, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C. Nah, persediaan awalnya itu sebesar 100 dengan harga Rp10 dengan jumlah 1.000. Nah, 1.000 itu didapat dari 100 dikali Rp10, nah jumlahnya jadi 1.000. Januari itu ada 100 dikali 1.000, 100 unit dengan harga Rp10 dengan jumlah 1.000. Lalu di bulan Februari ada 150 unit dengan harga Rp10, totalnya jadi 1.500. Nah, di bulan Maret 120 unit dengan harga Rp10, jumlahnya 1.200. Kuartal 1 dengan 130 unit dengan harga Rp10, jumlahnya itu 1.300. Kuartal kedua 150 unit dikali Rp10, jumlahnya 1.500. Kuartal ketiga itu 150 unit dikali Rp10, jumlahnya itu 1.500. Nah, bahan B 150 unit dengan harga Rp15, jumlahnya itu Rp2.250. Nah, sama dengan yang bahan mentah A itu dapatnya Rp2.250 itu dikali 150 unit dikali dengan harga Rp15, maka jumlahnya itu Rp2.250.
bulan Januari itu 1.120 dikali Rp15, jumlahnya itu 1.800. Di bulan Februari 125 unit dengan harga Rp15, maka jumlahnya Rp1.875. Di bulan Maret 100 unit dengan harga Rp15, maka jumlahnya 1.500. Di bulan terus ada kuartal 1. Kuartal 1 itu 100 unit dengan harga Rp15, maka jumlahnya 1.500. Kuartal kedua itu jumlah unitnya itu 150 dikali dengan Rp15, maka jumlahnya itu 2.250 rupiah. Nah, kuartal ketiga itu 125 unit dikali Rp15, maka jumlahnya Rp1.875. Terus ada bahan C. Bahan C itu persediaan awalnya itu 150 unit dengan harga Rp10, maka jumlahnya 1.500. Terus ada di bulan Januari itu ada sebesar 110 unit dengan harga Rp10, maka jumlahnya 1.100. Di bulan Februari itu ada 120 unit dikali dengan Rp10, maka jumlahnya 1.200. Bulan Maret itu ada 110 dengan harga Rp10, maka jumlahnya itu 1.100. Terus ada di kuartal 1 itu sebesar 125 unit dikali Rp10, maka jumlahnya Rp1.250. Di kuartal kedua ada 100 unit dikali Rp10, maka jumlahnya 1.000. Di kuartal ketiga itu ada 100 unit dikali 1.000, maka dikali Rp10, maka berjumlah 1.000. Nah, total penjumlahan dari persediaan bahan A, bahan B, bahan C bisa kita lihat berjumlah Rp4.750. Begitu juga dengan itu di persediaan awal, begitu juga di bulan Januari itu bertotal 3.900, di bulan Februari itu bertotal Rp4.578, di bulan Maret itu 3.800, di kuartal 1 itu bertotal Rp1.050, di kuartal kedua Rp4.750, di kuartal ketiga itu Rp4.375. Selanjutnya, Sus. Selanjutnya, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan ini berisi tentang rincian-rincian isi bahan mentah yang habis digunakan. Selain itu, rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri. Itu disebut dengan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Untuk manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah ini digunakan antara lain yang pertama itu untuk keperluan produk costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua itu untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Dan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan perlu memperinci beberapa hal. Yang pertama itu jenis bahan mentah yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang ketiga itu harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. Yang keempat, nilai masing-masing bahan mentah yang habis digunakan untuk produksi. Yang kelima, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan mentah. Dan yang keenam itu waktu penggunaan bahan mentah. Slide selanjutnya, Sus. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada PT Sinarmas. PT Sinarmas menghasilkan dua macam barang, yakni barang A dan barang B. Dan pada bagian produksi terhadap dua bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2 barang.
Dan bagian 2, barang B diproses melalui kedua bagian, sedangkan barang A itu hanya melalui bagian satu saja. Bahan mentah yang digunakan ada 2 macam, yaitu Y dan X dan Y. Bahan mentah X digunakan pada bagian 1, sedangkan bahan mentah Y hanya digunakan di bagian 2 saja, dan hanya dipakai untuk barang B. Untuk rencana produksi setengah tahun, yaitu pada tahun 2006. Di sini bisa dilihat untuk bulan atau kuartalnya. Bulan Januari, barang A itu 5.000, barang B itu 8.000. Bulan Februari, barang A itu 6.000 dan barang B itu 9.000. Untuk bulan Maret, barang A itu 7.000 dan barang B itu 10.000. Dan untuk kuartal 2-nya itu, barang A 20.000 dan barang B-nya itu 30.000. Jadi jumlah keseluruhan untuk barang A itu 38.000 dan barang B itu 57.000. Setiap unit barang A menggunakan 5 unit bahan mentah X dan tidak menggunakan Y. Sedangkan unit barang B menggunakan 6 unit X dan 7 unit Y. Bila barang X adalah Rp3 dan Y adalah Rp2 per unit, maka susunlah anggaran bahan mentah yang habis digunakan untuk setengah tahun. Untuk jawabannya yang pertama itu adalah membuat anggaran kebutuhan bahan mentah. Di sini waktu atau barangnya. Untuk barang A pada bulan Januari, produksinya itu 5.000. 5.000-nya itu berasal dari tabel soalnya. Dan untuk SP-nya atau standar penggunaannya itu 5, itu berasal dari keterangan soal. Jadi 5 dikali 5, maka untuk kebutuhan bahan mentah X pada bulan Januari 25.000. Di sampingnya itu ada bahan mentah Y, SP-nya kosong dan kebutuhannya kosong. Itu kosong karena itu udah keterangan soal bahwa kalau barang A itu cuman satu bagian saja dan barang B itu melalui 2 bagian. Selanjutnya pada bulan Februari, produksinya itu 6.000. 6.000 ini berasal dari tabel keterangan soal. Dan standar penggunaannya 5, itu berasal dari keterangan soalnya. Jadi 6 dikali 5, maka kebutuhan bahan mentah X-nya itu 30.000. Untuk bulan Maret, 7.000. 7.000-nya ini juga berasal dari tabel keterangan soal. Dan standar penggunaannya 5, itu juga berasal dari keterangan soal. Jadi 7 dikali 5, maka hasilnya 35.000 untuk kebutuhan. Kuartal 2-nya itu 20.000 untuk produksi dan standar penggunaannya itu 5. Jadi 20 dikali 5 maka hasilnya 100.000 untuk kebutuhan bahan mentah X. Jadi jumlah kebutuhan produksi untuk barang A itu ada 38.000 dan untuk bahan mentah X-nya itu ada 190.000. Selanjutnya adalah barang B. Pada bulan Januari itu 8.000. 8.000 ini berasal dari tabel soalnya, dan standar penggunaannya ini 6, ini berasal dari keterangan soal. Jadi 8 dikali 6, maka hasilnya 48.000 untuk kebutuhan bahan mentah X. Dan untuk bahan mentah Y pada bulan Januari, SP-nya itu atau standar penggunaannya itu 7. Itu berasal dari keterangan soalnya tadi. Jadi maka 8 dikali 7, hasil untuk kebutuhan bahan mentah Y-nya adalah 56.000. Selanjutnya pada bulan Februari, produksinya ini 9.000, ini juga berasal dari soal. Dan standar penggunaannya ini 6, ini juga berasal dari keterangan soal. Jadi 9 dikali 6, maka kebutuhan bahan mentah X-nya adalah 54.000. Selanjutnya bahan mentah Y pada bulan Februari. Untuk SP-nya 7, itu berasal dari keterangan soal. Jadi 9 dikali 7, maka kebutuhan bahan mentah Y-nya itu 63.000. Selanjutnya pada bulan Maret, 10.000 itu untuk produksi berasal dari tabel juga, dan standar pemakaiannya itu 6 juga berasal dari keterangan soal. Jadi 10 dikali 6, maka kebutuhannya adalah 60.000. Untuk bahan mentah Y, SP-nya 7, itu berasal dari keterangan soal. Jadi untuk bulan Maret, 10 dikali 7, maka kebutuhan bahan mentah Y-nya itu 70.000.
Dan yang terakhir untuk kuartal 2. Kuartal 2 ini produksinya 30.000, itu berasal dari